sebagaimana yang telah kita mulai pelajari dari beberapa bulan sebelum Ramadan ya. Dan alhamdulillah senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali secara daring dengan teman-teman semua setelah kita break kira-kira 1 bulan gitu ya. Dan masih dalam suasana Idul Fitri, dalam suasana Syawal, kami selaku perwakilan dari panitia dan tim TI 2006 Mengaji ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan juga amal ibadah kita yang lain sampai dengan hari ini. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan amal-amal soleh kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya hingga yaumul akhir nanti. Tapi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, insya Allah, alhamdulillah pada hari ini guru kita Ustaz Hamdi Sholah Al-Bakri, hafizahullah ta'ala, sudah hadir bersama dengan kita. Ana izin untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar Ustaz? Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah bkhair ya akhi. Gimana kabar antum? Alhamdulillah Ustaz. Taqabbalallah minna minkum. Ajma'in ya Rabb. Taqabbalallah minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebentar Ustaz, kami buka dulu forumnya sebagaimana biasa nanti kita masuk ke materi. Baik, rekan-rekan, sebagaimana biasa kita ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sekedar mengingatkan kembali, mungkin ada rekan-rekan yang baru bergabung dengan kita pada hari ini gitu ya. Ahlan wa sahlan. Sekedar info bahwa TI 2006 Mengaji ini adalah kajian yang full online, jadi kita hanya menyiarkan ini di YouTube channel kita TI 2006 Mengaji dan juga melalui Zoom link ini. Dan ini forum ini berlaku untuk umum. Jadi jika rekan-rekan ingin mengundang teman-temannya atau saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk bergabung juga belajar bersama dengan kita, tafadhol masykurah. Kita sangat terbuka untuk itu gitu ya, dan kita sangat mendukung itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari amal jariah kita dalam dakwah. Dan untuk kajian TI 2006 Mengaji ini jadwal kita ada 2 yang rutin. Yang pertama adalah setiap Kamis malam, kira-kira ba'da Isya plus setengah jam gitu ya. Sekarang Isya di jam 7 waktu Jakarta, jadi kita bisa majukan sedikit untuk membuka forumnya di 7.45. Dan selain Kamis malam, kita juga ada kajian di Jumat malam di waktu yang sama, hanya di pekan pertama dan pekan ketiga di setiap bulan Masehi. Jadi insya Allah bulan Mei baru berjalan, ini pekan pertama gitu ya. Jadi insya Allah besok kita akan bertemu lagi untuk kajian tema Sirah Nabawiyah. Itu yang pertama. Kemudian dari kami juga menyediakan WhatsApp group untuk memudahkan kita untuk memberikan komunikasi dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan TI 2006 Mengaji, baik kegiatan kajian maupun kegiatan sosial. Jadi kepada rekan-rekan yang mungkin ingin bergabung ke dalam grup, nanti bisa mengisi form yang akan disediakan oleh tim. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan adab-adab khusus di kajian online. Yang pertama tentu kita mengingatkan bersama-sama untuk diri kami pribadi maupun antum semua, kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini benar-benar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian yang kedua, kajian ini akan berlangsung dalam 2 sesi penyampaian materi dan kemudian nanti sesi tanya jawab. Selama sesi penyampaian materi, kami harapkan seluruh peserta bisa memute mikrofonnya. Kepada ikhwan atau yang laki-laki bisa membuka kameranya juga, jadi kita bisa bersama-sama untuk bertatap muka gitu ya, walaupun secara daring, dan mudah-mudahan Allah hitung itu sebagai bagian dari amal soleh. Dan untuk sesi tanya jawab nanti bisa disampaikan lewat kolom chat, baik lewat Japri atau nanti di forum saja, atau nanti bisa juga dibuka mikrofon untuk penyampaian pertanyaan secara langsung pada Ustadz, tentunya setelah dipersilahkan oleh host. Kemudian yang terakhir, kami menghimbau dan menyarankan kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa mencatat ilmu-ilmu dan faedah-faedah utama yang didapatkan dari kajian pada malam hari ini sebagai bagian dari ikhtiar kita mengikat ilmu tersebut. Taib, itulah beberapa hal yang mungkin kami bisa sampaikan sebagai awalan forum kajian pada malam hari ini. Kami persilahkan kepada guru kita Ustaz untuk bisa mulai materi.
Tafadhal mashkura Ustaz. طيب بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah ada nikmat yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya setelah libur Idul Fitri. Ya mungkin setiap dari kita tersibukkan dengan kesibukan masing-masing dan sekarang kita sudah mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Alhamdulillah, ya ini adalah hakikat dari aktivitas seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Jika engkau telah menyelesaikan sebuah ibadah, maka berletih-letihlah. Kata para ulama, maksud dari ayat ini adalah bahwa seorang muslim itu tidak pernah nganggur. Seorang muslim itu produktif. Seorang muslim itu nggak punya waktu kosong yang dia berleha-leha tanpa manfaat. Tidak ada. Ya bahkan waktu liburannya seorang muslim itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, entah dengan silaturahmi, berkunjung dengan karib kerabat. Hal-hal yang semuanya sebetulnya itu mengandung unsur-unsur beribadah. Ya maka kita berpindah ya dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Di bulan Ramadan kita tersibukkan dengan berbagai macam ibadah, ya dari mulai puasa, kemudian sahur sebelumnya, berbuka puasa, kemudian kita melaksanakan sholat tarawih dan ibadah yang lain. Maka begitu juga pada saat kita setelah meninggalkan Ramadan, di bulan Syawal juga kita tersibukkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian nanti masuk bulan Dzulqa'dah juga sama, kita akan tersibukkan dengan ibadah yang lainnya. Dan begitu seterusnya kehidupan kita sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai al-yaqin, yaitu kematian mendatangimu. Sehingga insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Fiqhul Asma'il Husna, ya fikih Asma'ul Husna karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini ya ikhwan, kita akan melanjutkan pembahasan sehingga kita masuk ke pasal yang ke-9 di kitab ini, di buku ini, yang judulnya adalah Aqsamu Asma'illah min Haitsul Ma'ani. Aqsamu Asma'illah min Haitsul Ma'ani. Klasifikasi nama-nama Allah berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih dalam muqaddimah kitab ya, kita masih belum masuk ke inti kitabnya. Sehingga muqaddimah ini sangat penting untuk dipelajari karena akan memudahkan kita memahami nama-nama Allah yang akan dibahas satu persatu nanti. Nah, di pasal ini teman-teman sekalian, Syekh ingin menyebutkan tentang satu klasifikasi dari nama-nama Allah berdasarkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting untuk difahami dan dipelajari bersama. Sebelum kita masuk ke klasifikasi yang disebutkan oleh Syekh, ya perlu difahami bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu mengandung sifat, mengandung makna. Ya, sehingga tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala yang kosong dari makna atau kosong dari sifat. Ya, ini tidak mungkin. Sehingga berbeda dengan nama-nama pada makhluk-makhluk Allah. Ya kita dapatkan misalnya ada manusia yang namanya adalah
soleh misalnya, tapi ternyata orangnya nggak soleh. Seorang namanya bagus misalnya, ternyata akhlaknya tidak bagus. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Sehingga setiap nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung makna. Ya, contohnya adalah ketika di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Kabir, berarti di antara sifat Allah adalah Maha Besar. Allah itu besar. Kemudian di antara nama-nama Allah adalah Al-Hayyu, yang artinya Maha Hidup, berarti Allah memiliki sifat hidup. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga As-Sami' yang maha mendengar. Berarti di antara sifat-sifat Allah bahwa Allah itu mendengar. Dan begitu seterusnya. Sehingga nama-nama Allah itu pasti mengandung makna. Nama-nama Allah itu pasti mengandung sifat. Ya. Di sini Syekh mengatakan bahwa inna minal mufidi jiddan fi babi fiqhil asma'il husna ma'rifata aqsamiha min haitsu ma'aniha wa dalalatuha. Kata beliau, sesungguhnya di antara hal yang paling penting untuk dipelajari dalam fikih Asmaul Husna adalah mengetahui klasifikasi makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Wa hiya tanqasimu bihadzal i'tibar ila iddati aqsam. Sehingga dalam hal ini, ya, nama-nama Allah atau Asmaul Husna itu terbagi menjadi 4 bagian. Al-Qismul Awal, bagian yang pertama, klasifikasi yang pertama adalah maka namin hadalan ala sifatin dzatiyah. Asmaul Husna yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang disebut dengan sifat dzatiyah. Ya, nama-nama Allah, Asmaul Husna yang terkandung di dalamnya apa? Sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin terlepas dari Allah. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya, Syekh di sini mengatakan bahwa as-sifatul dzatiyah, sifat dzatiyah adalah hiya sifatul lati lam yazalir rabbu wa la yazalu muttasifan biha. Fahiya la tanfaku 'anil dzat wa la ta'alluqa laha bil masyiah. Ya, sifat dzatiyah adalah sifat yang Tuhan senantiasa yang memiliki sifat ini. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya, maka sifat ini tidak terlepas dari diri Allah sama sekali. Ya, dan sifat ini tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Apa contohnya? Kalau kita sebutkan contohnya akan lebih mudah untuk difahami. Contohnya adalah seperti nama Allah Al-Hayyu. Apa arti nama Allah Al-Hayyu? Artinya yang maha hidup. Di dalam nama Al-Hayyu, yang artinya maha hidup ini, di situ ada sifat kehidupan. Bahwa Allah memiliki sifat kehidupan. Allah itu hidup. Dan kehidupan Allah ini masuk dalam kategori sifat dzatiyah. Yaitu sifat yang Allah itu tidak mungkin terlepas darinya. Ya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, kalau manusia itu baru mulai hidup pada saat dia dilahirkan. Dan kehidupan itu berakhir pada saat dia wafat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada awalnya bagi kehidupan Allah. Dan tidak ada akhirnya. Sehingga Allah disebut, ya, sehingga dalam bahasa Arab disebut, azali. Azali itu nggak ada awalannya. Dan abadi, ya abadi itu tidak ada akhirannya. Sehingga ini, ya, yang dimaksud dengan sifat dzatiyah. Kemudian di antara contoh lainnya adalah Al-Alim. Nama Allah Al-Alim artinya maha berilmu, maha mengetahui. Ilmu Allah itu sangat luas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melekat pada dirinya sifat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya itu tidak terbatas, meliputi segala sesuatu. Ya. Ya'lamu ma kan, wa ya'lamu ma yakun, wa ma sayakun, wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Ya, kata para ulama, sungguhnya Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, dan sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi. Dan sesuatu yang tidak terjadi itu, kalau dia terjadi akan seperti apa Allah tahu. Sehingga ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, sehingga di antara sifat dzatiyah adalah sifat ilmu
yang terkandung dalam nama Allah Al-Alim. Begitu juga dengan nama Allah yang lain, di antaranya adalah As-Sami', yang artinya Maha mendengar. Ya, sehingga mengandung di situ sifat dzatiyah, itu bahwa Allah itu mendengar. Begitu juga dengan Al-Basir, ya, yang Maha melihat, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala akan terus ya Maha melihat. Begitu juga Al-Qawi, yang Maha kuat. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lemah. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah itu Maha kuat. Ya. Azalan wa abadan, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya, kemudian juga Al-Ali, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tinggi di atas makhluknya. Ya, dan para ulama mengatakan maksud dari ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama adalah uluwus sifat atau uluwul qadar. Kemudian yang yaitu Allah Subhanahu wa taala tinggi dengan sifat-sifatnya. Ya, dia sifat-sifat Allah seluruhnya itu semuanya Maha tinggi. Tidak ada makhluk yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah yang Maha mulia itu. Kemudian Allah juga di antara ketinggian Allah juga uluwul qahar, yaitu Allah Subhanahu wa taala tinggi dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, sehingga tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga 2 macam ketinggian ini semuanya disepakati oleh kaum muslimin. Ya, tapi ada yang ketiga, ini hanya diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu uluwuz dzat, yaitu ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas seluruh makhluknya, dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. InsyaAllah secara terperinci akan kita bahas pada saat kita membahas nama Allah Al-Ali. Ya, kemudian juga Al-Aziz, yang Maha perkasa, yang Maha kuat. Ya, ini juga termasuk dari sifat dzatiyah, sifat Allah yang selalu melekat pada diri Allah, yang tidak mungkin terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Qadir, yang Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya, sehingga nama ini mengandung sifat Al-Qudrah, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, dan ini tidak akan pernah terlepas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Syekh di sini mengatakan wa jami'u hadhihi sifat sifatun dzatiyah. Sifat-sifat yang tadi disebutkan, yang terkandung pada nama-nama yang disebutkan tadi adalah sifat-sifat dzatiyah, li'annaha mulazimatun lidzat la tanfakku anha wa laysa laha ta'alluqun bil masyiah. Ya, karena sifat-sifat tersebut melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Allah berkehendak untuk tidak mengetahui, misalnya Allah berkehendak untuk tidak mendengar dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini ya tidak mungkin terjadi, karena Allah adalah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan itu semua masuk dalam kategori sifat dzatiyah. Ya, jadi itu adalah klasifikasi yang pertama, ya, bagian yang pertama dari pembagian atau klasifikasi nama-nama Allah berdasarkan maknanya. Kemudian bagian yang kedua adalah nama-nama yang mengandung sifat fi'liyah. Kalau yang pertama tadi sifat dzatiyah, kalau yang kedua ini sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah, kata Syekh di sini, beliau menjelaskan wasifatul fi'liyatu hiya allati tata'allaqu bil masyiah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya, dan jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak melakukannya. Ya. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti nama Allah Azza wa Jal Ar-Razzaq, bahwa Allah itu maha memberikan rizki. Ya, maka sifat memberikan rizki ini atau nama Ar-Razzaq terkandung di dalamnya sifat Ar-Razq, ya, yaitu memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dan ini masuk dalam kategori sifat fi'liyah. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan rizki, Allah akan berikan.
Ya, jika tidak, maka Allah tidak berikan. Ya, sehingga disitulah kemudian seorang hamba berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki. Kemudian di antara sifat Allah, nama-nama Allah juga adalah At-Tawwab, yaitu yang maha menerima taubat. Ya, dan ini juga terkandung di dalamnya sifat At-Taubah. Ya, Allah menerima taubat hamba-hambanya. Dan ini masuk dalam kategori sifat fi'liyah. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah memberikan penerimaan taubat tersebut. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak diterima taubatnya. Ya. Dan kita tahu bahwa tidak semua dosa atau tidak semua taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada syarat-syarat diterimanya taubat, ada fikih bagaimana cara seseorang bertaubat. Ya, bahwa seorang yang bertaubat itu harus meninggalkan dosa tersebut, dia harus menyesal, ya. Kemudian dia harus berazam, berkeinginan kuat, berkeinginan keras untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa di antara sifat fi'liyah adalah sifat taubah, yaitu Allah menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian juga Allah Al-Ghafur, Allah yang maha mengampuni dosa. Ya, di dalam nama Al-Ghafur ini, di situ ada sifat Al-Maghfirah, ya, pengampunan dosa. Bahwa Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki, sehingga ini kaitannya dengan kehendak. Ya, coba antum bisa bandingkan ya antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua. Bagian yang pertama dari sifat dzatiyah, yang kedua adalah sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah, dia tidak berkaitan dengan kehendak. Tapi yang kedua, sifat fi'liyah ini berkaitan dengan kehendak. Ya, kemudian juga Ar-Rahim. Allah ini memberikan rahmat. Ya, maka ini juga tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Muhsin, Allah memberikan kebaikan. Kemudian Al-Afu, Allah memberikan maaf. Ini juga termasuk dari sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu perbedaan yang paling signifikan ya antara sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Jadi kalau sifat dzatiyah itu tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, tapi sifat fi'liyah itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini, yang di sini Syekh menyebutkan beberapa ayat. Di antaranya adalah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 45, yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Lihat di sini penciptaan yang berkaitan dengan kehendak. Sehingga nama Allah Al-Khaliq, ya, nama Allah Al-Khaliq yang Maha Mencipta, dan di situ ada sifat mencipta, juga masuk dalam kategori sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 212. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa batasan. Ya, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memberikan rizki kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, sehingga kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain surat At-Taubah ayat 15, Allah berfirman wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah memberikan ya taubat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian juga dalam surat Al-Fath ayat 14, Allah berfirman yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga mengazab orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni dosa dan Maha memberikan rahmat. Ya. Sehingga di sini Syekh menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa sifat fi'liyah, ya, yang klasifikasi yang kedua ini, dia kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat bagian yang ketiga dari klasifikasi ini adalah nama-nama Allah yang di dalamnya terkandung makna tanzih wa taqdis,
ya penyucian Allah, ya menyatakan bahwa Allah itu suci, wa tabri'atir rabb 'anil naqais wal uyub, ya, dan juga kita membersihkan, ya, nama-nama Allah, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan kekurangan. Wa amma la yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi, dan hal-hal yang tidak layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah seperti nama-nama Allah Al-Quddus. Ya, Al-Quddus ini namanya yang maha suci, yang maha suci. Ya, kemudian juga As-Salam. As-Salam artinya maha sejahtera atau maha selamat. Yang tentu maksudnya adalah selamat dari segala macam keburukan, selamat dari segala macam aib, ya, selamat dari segala macam kekurangan-kekurangan. Kemudian juga As-Subuh. Di antara nama Allah juga As-Subuh. Ya, As-Subuh juga artinya adalah yang maha suci, ya, terlepas dari berbagai macam keburukan dan kekurangan. Ya, sehingga ini adalah klasifikasi yang ketiga, yaitu nama-nama Allah yang maknanya itu mengandung penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga penjelasan bahwa Allah itu maha sejahtera, maha selamat, maha suci dari segala keburukan. Ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha sempurna, sehingga kesempurnaan Allah dengan sifat-sifatnya, dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan keindahannya, itu menjadikan Allah tidak punya kekurangan sama sekali, menjadikan Allah tidak punya aib sama sekali, menjadikan Allah tidak punya, ya, sifat yang mengurangi keagungan Allah, sifat yang mengurangi kebesaran Allah, itu nggak ada. Ya, sehingga disitulah, ya, terkandung makna dari nama-nama Allah Al-Quddus, ya, As-Salam, As-Subuh. Ya, bahkan dalam surat As-Saffat ayat 180 sampai 182 Allah menyebutkan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki kekuatan, amma yasifun, atas apa yang mereka sifati, wa salamun 'alal mursalin, kesejahteraan, keselamatan bagi para rasul, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ya, sehingga ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari segala macam kekurangan. Ya. Dan betapa banyak, ya, dalam Al-Qur'an kita dapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Allah. Ya, sabbih isma rabbikal a'la. Ya, diperintahkan untuk bertasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat kita ruku, setiap kali kita sholat, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Allah yang maha agung. Lihat bagaimana kita menyatakan bahwa Allah itu suci. Suci dari apa? Suci dari segala kekurangan, suci dari segala keburukan, suci dari segala macam yang merupakan aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada saat kita sujud, kita senantiasa membaca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, dan di banyak kesempatan kita bertasbih. Setiap kali kita selesai sholat, kita juga bertasbih. Ya. Kemudian pada saat kita sedang melakukan satu perjalanan, kemudian kita turun, ya, jalanannya itu turun, kita sedang turun, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan Subhanallah, bertasbih. Ya, kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena pada saat kita turun, kita mengingat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari tempat-tempat yang rendah. Ya, pada saat kita menuju tempat yang rendah, kita turun, kita bertasbih. Ya, seakan kita melihat tempat yang rendah, kemudian kita bertasbih, kita mensucikan Allah, kita katakan bahwa Allah suci dari tempat-tempat yang rendah. Ya, begitu juga pada saat seorang hamba itu yang naik, ya, dia sedang melakukan perjalanan, kemudian dia naik ke atas, maka disunnahkan untuk bertakbir, yang membaca Allahu Akbar. Kenapa? Agar dia tidak sombong. Dia tidak merasa bahwa pada saat dia naik tinggi berarti dia adalah besar. Dia menyatakan bahwa ada yang lebih besar. Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Allah yang lebih besar, Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ini adalah klasifikasi yang ketiga dari nama-nama Allah, yaitu nama-nama Allah yang mengandung
pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang keempat adalah nama-nama Allah yang memiliki banyak sifat. Nama-nama Allah yang memiliki banyak sifat. Jadi, ikhwan dan akhwat sekalian, perlu diketahui bahwa terkadang satu nama Allah itu mengandung 2 sifat, 3, 4, atau lebih dari itu bahkan. Dan ini salah satu bentuk dari keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa nama-nama Allah ya terkadang dia mengandung makna yang banyak. Di antaranya adalah seperti nama Al-Majid. Seperti nama Al-Majid. Al-Majid, ini kalau kita buka terjemahan gitu ya, Al-Majid biasa diartikan dengan yang maha mulia. Yang maha mulia. Tentu ini hanya sebuah terjemah ya. Tapi kalau kita mau melihat kandungan dari nama Al-Majid, maka Syekh di sini mengatakan Al-Majid adalah man ittasafa bi sifatin muta'addidah min sifatil kamal. Arti dari Al-Majid adalah yang memiliki sifat yang sangat banyak dan seluruhnya adalah sifat-sifat yang sempurna. Itu bayangkan. Ini luar biasa ya. Sehingga Al-Majid itu masuk di dalamnya keindahan Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, masuk di dalamnya kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Kemudian ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kehidupan kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada hamba-hambanya. Itu semua masuk dalam makna nama Allah Al-Majid. Ya, sehingga Al-Majid sekali lagi adalah nama Allah yang mengandung makna yang banyak. Begitu juga dengan Al-Hamid. Al-Hamid, ya kalau kita lihat terjemahan dari Al-Hamid, maka biasa diartikan dengan yang maha terpuji. Yang maha terpuji. Ya. Dan maksud dari Al-Hamid adalah alladzi lahu jami'ul mahamid. Al-Hamid adalah yang memiliki seluruh pujian. Tentu bisa bayangkan, seluruh pujian masuk dalam makna nama Allah Al-Hamid. Sehingga pada saat kita memuji Allah bahwa Allah itu adalah maha kaya, maha besar, maha tinggi, Allah maha dermawan, Allah maha baik, ya Allah maha indah. Seluruh pujian itu masuk dalam kategori Al-Hamid. Ya, dan ini kosakatanya selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya adalah segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji, ya, bahkan seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh pujian, seluruh sanjungan itu berhak untuk disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, fakullu sifatin min sifatih yuhmadu alaiha. Sesungguhnya setiap sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya terpuji. Ya, itu adalah makna dari kandungan nama Al-Hamid. Kemudian juga di antara nama-nama Allah yang mengandung makna yang banyak adalah Al-Azim. Ya, yaitu yang maha agung. Man lahu kamalul azamah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya, arti dari Al-Azim adalah yang memiliki kesempurnaan dalam keagungan dan kebesarannya di nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah. Itu semua ya masuk dalam kategori Al-Azim. Ya, sehingga keagungan Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma pada sifat-sifatnya Allah saja, tapi perbuatannya Allah juga agung. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, takdir seluruh makhluknya, ini bentuk dari keagungan Allah Al-Azim. Ya, pada saat Allah Subhanahu wa taala
menciptakan surga dan neraka. Kemudian Allah memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki ke dalam surga, dan Allah memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki ke dalam neraka. Ini juga bentuk dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah, kita melihat gunung-gunung, lautan yang sangat luas, kemudian kita lihat langit, ya ternyata di atas langit masih ada banyak benda-benda langit yang sangat besar. Di situ ada matahari, ada bintang-bintang, ada planet, dan itu semua ya memiliki keagungan dan kebesaran yang luar biasa, yang terkadang tidak bisa kita bayangkan pada saat kita membaca tentang hal-hal tersebut. Ternyata itu semua adalah ciptaan Allah dan tidak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-sama'u matwiyatun bi wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawatu matwiyatun bi yaminih. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah tidaklah menghormati Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Di hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi. Allah menggenggam bumi. Was sama'u matwiyatun biyaminih. Kemudian Allah akan melipat seluruh langit dengan tangan kanannya. Itu bisa bayangkan. Ya, ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah agung dalam sifat-sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatan-perbuatan Allah sangat agung, sangat besar. Ya, tentu makna-makna ini, ikhwan, mengandung banyak sekali amal. Ya, nanti akan kita pelajari lebih rinci pada saat kita membahas satu persatu. Mengandung banyak sekali amal. Ya, kalau kita bicara tentang masalah al-azamah, masalah nama Allah al-azim, ini menjadikan kita tunduk luar biasa sama Allah. Menjadikan kita tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan yang ada di hadapan kita, itu kita akan dengan mudah melewatinya, karena kita yakin di situ ada Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Dan jangan dibayangkan bahwa Al-Azim di sini Allah agung berarti Allah semena-mena, berarti Allah zalim. Sama sekali, ternyata di situ ada nama Allah Al-Hamid yang tadi kita sebutkan. Allah Maha terpuji. Keagungan Allah tuh keagungan yang terpuji, keagungan yang baik. Pada saat Allah besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru kemudian memberikan keadilan kepada hamba-hambanya. Ya, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuat, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi lain juga Maha bijaksana, Allah Al-Hakim. Ya, sehingga banyak amal soleh yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita tumbuhkan di hati kita dari belajar dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mengandung banyak makna adalah As-Samad. Ya, As-Samad biasa diartikan dengan yang maha menguasai, yang maha berkuasa. Bahwa Allah ini penguasa yang sangat besar, yang sangat agung. Ya, Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa was-samadu huwa wasi'us sifat azimuha alladhi kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatih. Ya, sehingga arti dari as-samad adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang memiliki sifat-sifat yang keagungannya itu sangat luas. Ya, sehingga Allah itu sempurna dalam ilmunya, dalam kebijaksanaannya, ya, dalam kemampuannya, dalam kekuatannya, dalam keagungannya, dalam kekuasaannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat besar, sangat-sangat sempurna dengan seluruh sifatnya. Itu dari arti dari As-Samad. Itu arti dari As-Samad. Ya. Dan sekali lagi ini biasa diartikan dengan yang maha menguasai atau maha berkuasa. Ya. Sehingga ini adalah contoh dari nama-nama Allah yang memiliki banyak makna. Ya, yang memiliki banyak makna. Ya. Sehingga
Ini adalah ya pasal yang ke-9 yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya. Dan ini sebagian dari apa yang akan kita pelajari secara terperinci nanti di kajian-kajian yang berikutnya. Ya, dan tentu ya teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang nama-namanya kecuali karena tujuan yang sangat besar. Karena tujuan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya, Allah sebutkan hampir di setiap lembaran Al-Qur'an kita dapatkan bagaimana Allah mengenalkan dirinya. Ya, Allah terkadang mengatakan bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim, Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim, Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah Al-Karim, Allah adalah Al-Kabir, Al-Muta'al. Ya, Allah sebutkan banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya di dalam Al-Qur'an. Itu semua tidak lain dan tidak bukan agar Allah Subhanahu wa taala ya meminta kepada kita agar kita ya senantiasa beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dengan mengamalkan nama-nama Allah Azza wa Jal, seorang hamba dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dijamin akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya atau melakukan ihsa, maka dia akan masuk surga. Ya, apa yang dimaksud dengan melakukan ihsa? Kata para ulama, maksudnya adalah dia menghafalnya, kemudian memahami maknanya, mentadabburinya, dan juga dia beramal dengan nama-nama tersebut. Ya, bagaimana kita beramal dengan nama-nama Allah? Yang pertama adalah dengan berdoa, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah, sebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita sedang mau minta. Kalau kita meminta harta, maka sebutkan nama Allah Ar-Razzaq, Al-Karim, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Kalau kita meminta ya pada saat kita sakit, misalnya kita meminta kesembuhan, maka kita sebutkan nama Allah ya Syafi misalnya, yang Maha memberikan kesembuhan. Ya, sehingga ini adalah maksud dari beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu maksud dari beramal dengan nama Allah yang kedua adalah dengan menumbuhkan ya keimanan, menumbuhkan amal berdasarkan makna yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Jika kita tahu bahwa Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar, maka kita tidak akan berkata kotor, kita tidak akan berkata kasar, kita tidak akan mencela orang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Kita khawatir jika kita mengucapkan sesuatu, Allah akan membalas keburukan tersebut karena Allah Maha mendengar. Pada saat kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir, yang Maha melihat, ya, maka kita khawatir ketika kita memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sikap yang tidak baik, melakukan dosa dan maksiat ya di tempat tertutup apapun, kita nggak akan merasa aman dari dosa kita karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Al-Basir, yang Maha melihat. Begitu juga pada saat kita mau menzalimi orang lain misalnya, kita akan menahan diri kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, jangankan Allah Azza wa Jalla, zaman sekarang banyak orang yang khawatir melakukan keburukan karena ada CCTV yang mengintainya, CCTV yang merekamnya. Dia khawatir untuk melakukan dosa, dia khawatir untuk menzalimi orang lain. Kenapa? Karena dia takut ketahuan sama orang. Walillahil mathalul a'la, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, sehingga pada saat ada keimanan dalam hati seorang, dia mengetahui ya secara yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Basir, di antara namanya yaitu Maha melihat, maka dia akan takut dan menahan dirinya untuk tidak melakukan keburukan-keburukan. Ya. Tayyib, ada seorang ustadz cerita ya bahwa ada seorang preman, dia bertaubat, kemudian alhamdulillah gitu ya, menjadi lebih baik keadaannya. Sampai satu hari
Satu hari dia nggak kuat, pengen kembali merokok sebagaimana dia merokok sebelum dia bertobat. Akhirnya akhirnya dia bertanya kepada sang ustadz, eh Ustadz, ini saya nggak kuat, saya harus ngerokok. Bolehkah saya merokok? Kata ustadz, silahkan merokok dengan syarat di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya preman ini masuk kamar mandi dan dia merokok di kamar mandi. Di qadarullah, dia belum belajar Asmaul Husna mungkin ya. Intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Ya, dan keyakinan ini, ikhwan, tidak tumbuh di seluruh hati manusia. Percayalah bahwa nggak semua orang memiliki keimanan bahwa Allah itu Al-Basir. Sehingga harus belajar, kita harus baca, kita harus lihat dalil-dalilnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, seperti apa tanda-tandanya, seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam sunnahnya, bagaimana praktek para sahabat, praktek para salaf, ya, bagaimana mereka betul-betul yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Ini luar biasa ya, kawan. Kehidupan kita bisa berubah 180 derajat pada saat kita mengetahui tentang nama Allah Al-Basir. Ini baru Al-Basir, belum lagi yang lain-lain. Ya, kalau kita hanya berbicara Al-Basir, banyak hal yang bisa kita tahan dari dosa-dosa dan maksiat, dari mulai dosa tangan kita untuk memukul orang lain, dosa kita menghardik orang lain, menzalimi orang lain, kemudian melakukan dosa-dosa yang tersembunyi, dan betapa banyak gitu ya di kalangan manusia yang mereka khawatir untuk melakukan dosa di halayak ramai, tapi mereka merasa aman tatkala mereka sendiri. Mereka berada di satu ruangan yang terkunci, mereka merasa aman, kemudian dia bisa melakukan dosa demi dosa. Ya, disitulah kemudian pentingnya seseorang itu belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallahu fikum ya ikhwah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparan materinya. Alhamdulillah banyak sekali faedah-faedah dan ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini ya ikhwah. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Belum ada pertanyaan yang masuk ke chat Ana, jadi kepada antum yang mungkin ada pertanyaan langsung, bisa langsung raise hand dan membuka mikrofonnya setelah Ana persilahkan. Tafadhol. Ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Ada yang ingin bertanya? Silakan, silakan. Toyib. Anda persilakan, mungkin ada yang ada Toyib. Tafadhol. Silakan Ukti, kalau mau bertanya langsung juga bisa langsung membuka mikrofon. Toyib. Ini ada pertanyaan Ustaz masuk. Sebentar, belum selesai typing kayaknya. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, pasca Ramadan, Ana rasakan semangat ibadah menurun. Tidak sekencang ketika Ramadan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baru 2 pekan ini Ustaz ya. Fitnah luar biasa ini, Masya Allah. Lalu Ustaz ya. Yang pertama yang perlu kita pahami tentang hal ini adalah bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Sehingga satu hal yang wajar pada saat keimanan itu bertambah dan berkurang. Tapi yang perlu difahami adalah bahwa para ulama menjelaskan berkurangnya keimanan itu tidak selalu dengan sebuah dosa. Bisa jadi seseorang itu berkurang imannya, tapi dia tidak melakukan dosa. Contohnya adalah
seperti wanita yang haid dan nifas pada saat mereka tidak sholat dan tidak puasa. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku tidak pernah melihat ya manusia yang lebih kurang agamanya yang bisa menggoda seorang lelaki yang memiliki pendirian kuat daripada mereka, maksudnya para wanita. Ya maksudnya adalah bahwa di sini Nabi SAW mengatakan bahwa wanita itu kurang agamanya. Pada saat ditanya, apa maksud dari kurang agamanya? Kata Nabi, bukankah pada saat dia haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Ya, tapi kita yakin bahwa para akhwat justru mendapatkan pahala pada saat tidak sholat dan tidak puasa karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mereka berdosa jika sengaja-sengaja pada saat haid itu sholat dan puasa. Maksudnya adalah bahwa terkadang ya seorang itu keimanannya turun bukan karena dosa dan maksiat, sehingga kita nggak bisa pungkiri bahwa Ramadan itu memang berbeda. Ya, Ramadan itu memiliki keadaan yang spesial untuk iman kita, spesial untuk semangat kita dalam beribadah. Ya, ini sebuah hal yang memang dirasakan oleh kita, bahkan para ulama pun menjelaskan tentang hal tersebut. Itulah kenapa kemudian kita dapatkan para ulama banyak mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan lebih banyak daripada di hari-hari yang lain. Ya, sehingga jika maksud dari menurun itu intensitas ibadahnya menurun, tapi kita tetap masih di dalam koridor istiqomah, maka berbahagialah. Ya, terus istiqomah. Lakukan hal-hal yang memang biasa dilakukan di Ramadan, walaupun intensitasnya tidak sebanyak Ramadan. Puasa tetap dilakukan, makanya di situ ada 6 hari bulan puasa Syawal, kemudian ada Senin dan Kamis, ada 3 hari setiap bulan. Itu dimaksimalkan untuk menjaga keimanan kita yang sudah kita besarkan pada saat di bulan Ramadan. Sholat 5 waktu tetap dilakukan, tentu itu adalah sebuah kewajiban. Sholat malam, biasanya kita sholat tarawih setiap malam, biasakan. Untuk sebelum tidur kita sholat 1 rakaat misalnya, atau kita sholat 3 rakaat. Kalau kita nggak bisa bangun malam, sholat sebelum kita tidur. Ya, sehingga maksudnya adalah tentu intensitas ibadah akan menurun, tapi jangan sampai kemudian kita malah berlumuran dosa dan maksiat. Jangan. Kalau itu nggak bisa ditoleransi. Ya, kalau itu tidak bisa ditoleransi, sehingga maksudnya adalah wajar ya seseorang mungkin agak menurun, akan tapi sebagaimana yang Anda sebutkan tadi di mukaddimah, bahwa seorang muslim beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, dia beribadah seumur hidupnya sampai dia wafat. Maka ada perkataan bagus yang disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah dan jangan engkau menjadi hamba Ramadan. Kenapa? Seakan dia ibadahnya cuma bulan Ramadan. Dia kenal sama masjid cuma di bulan Ramadan. Dia kenal sama Al-Quran cuma di bulan Ramadan. Maka ini tentu yang salah. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr, ya, Anda lupa, Nabi mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan engkau seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Sesungguhnya orang itu, dia dulunya rajin untuk sholat malam, tapi sekarang dia tidak lagi sholat malam. Ya, Nabi memberikan peringatan kepada sahabat ini agar konsisten dalam beribadah. Dan ini adalah kebiasaan Nabi SAW dan keluarganya. Ada seorang sahabat bertanya kepada salah seorang istri Nabi SAW, ya, seperti apa ibadahnya keluarga Nabi? Maka istri Nabi ini mengatakan, kana alu Muhammad idza amila amalan athbatuh. Sesungguhnya keluarga Muhammad SAW, kalau mereka melakukan sebuah ibadah, mereka melakukannya secara kontinu, terus menerus, walaupun sedikit. Ya, sehingga tetap ya berusaha untuk istiqomah, jangan sampai kemudian menurunnya itu karena dosa dan maksiat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, karena hakikat dari ibadah yang bisa kita lakukan itu semuanya murni pertolongan dari Allah. Kemudian yang ketiga, ya jangan lupa untuk berkumpul ya dengan orang-orang yang soleh, ya hadir di kajian-kajian ilmu, ya kemudian terus mempelajari ilmu agama, ya ajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau kita sudah berkeluarga, maka keluarga kita ajak istri, suami, anak-anak ya untuk melakukan sebuah rutinitas ibadah.
Karena itu biasanya akan memacu kita untuk selalu semangat dalam beribadah. Ya seperti itu, wallahu alam. Taib. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Taib, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, apabila kita sudah mempelajari kemahabesaran Allah, Maha Agung, tapi ketika menghadapi masalah masih merasa down, kepikiran masalah yang tengah dihadapi, apa yang hendaknya harus ditanamkan dengan kuat dalam diri kita? Apa yang masih kurang dan harus dikuatkan dalam diri kita agar hati mudah tenang? Jazakumullah khairan. Taib. Ya perlu kita ketahui ya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan ini tidak akan seluruhnya adalah kebahagiaan. Ya. Kita hidup di dunia, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia adalah darul bala. Dunia adalah tempatnya kita mendapatkan bala. Di akhirat kelak adalah darul jaza, tempat kita mendapatkan balasan. Ya sehingga gak mungkin kita hidup kemudian berharap untuk mendapatkan kebahagiaan selalu tanpa ada kesulitan, dan itu gak mungkin. Ya sehingga kita dapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi, ya. Kemudian nabi-nabi yang datang sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakitnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diuji dengan Bani Israel yang sangat membangkang kepadanya, diuji dengan Fir'aun, diuji dengan berbagai macam ujian. Maka inilah hakikat dari kehidupan. Ya, terkadang kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, dan terkadang mendapatkan sesuatu yang menjadikan kita sedih. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Betapa menakjubkannya perkara seorang yang beriman. Sesungguhnya dalam segala kondisi dia selalu di atas kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, dan itu ada yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, dan itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Ya sehingga yang paling memudahkan kita untuk selalu bersabar, ya, untuk selalu mudah untuk bangkit pada saat kita mendapatkan sebuah kesulitan, yang pertama adalah ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir ini memiliki pengaruh yang sangat hebat. Sekali lagi, iman kepada takdir memiliki pengaruh yang sangat hebat bagi kebahagiaan hati seseorang. Walaupun dia dalam kondisi sulit, walaupun dia dalam kondisi mendapatkan musibah sebesar apapun, tapi kalau iman kepada takdir di hati yaitu kuat, dia bakal tenang. Dan konsep takdir ini perlu dipelajari ya. Karena takdir itu bukan cuma ketentuan Allah Azza wa Jal. Sebagian orang memahami bahwa takdir itu kayak semacam agenda yang Allah tulis untuk hamba-hambanya, bakal terjadi seperti ini, seperti itu. Bukan cuma itu. Ya, seakan-akan Allah menentukan si fulan nanti bakal kena seperti ini, bakal kena musibah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih agung daripada itu. Makanya para ulama pada saat mereka mendefinisikan takdir, mereka mengatakan takdir adalah seluruh ketetapan Allah berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat Allah dalam surat Ad-Dukhan di awal-awal, pada saat Allah menyebutkan bahwa Allah menentukan takdir di malam Lailatul Qadar, apa kata Allah? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya di malam tersebut Allah menentukan takdir dengan penuh kebijaksanaan. Allahu Akbar. Jadi orang nggak bakal terlalu sedih pada saat dia mendapatkan musibah. Mungkin dia sedih, ya wajar. Nabi SAW juga nangis pada saat anaknya wafat. Tapi itu nggak menjadikan dia terpuruk, stres, kemudian apalagi naudzubillah sampai mau bunuh diri. Itu nggak bakal terjadi pada seorang muslim dan muslimah. Mustahil. Kenapa? Karena dia punya iman kepada takdir. Ibnu Abbas mengatakan al-imanu bil qadar mizanut tauhid. Sesungguhnya iman kepada takdir adalah neraca tauhid seseorang. Allahu Akbar. Ini tauhid
sesuatu yang paling mahal yang kita miliki, yang kita jaga, kita nggak mau terjerumus dalam kesyirikan. Ternyata itu semua, tauhid, itu neracanya kata Ibnu Abbas adalah iman kepada takdir. Kalau saat dia tertimpa musibah, dia mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kemudian dia langsung move on. Dia nggak berlarut-larut dalam kesedihannya. Dia yakin adalah takdir Allah, dan dia yakin terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagi kalian. Allahu Akbar, ini ayat luar biasa. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah keburukan bagi kalian. Di akhir ayat Allah mengatakan, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, takdir ini sirrullah fil ardh, kata para ulama. Takdir adalah rahasia Allah di balik kehidupan yang kita lihat. Antum sekarang memandang dunia seperti ini baik, ini buruk, kita pengennya dapat uang, kita nggak mau bangkrut, kita maunya sehat, kita nggak mau sakit. Tapi ternyata di balik apa yang kita lihat ini, visual yang kita lihat, di situ ada takdir Allah yang penuh kebijaksanaan, penuh hikmah, penuh kebaikan, yang tidak mungkin kita bisa membaca. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kemudian dia masuk dalam kategori rukun iman. Rukun iman ini nggak bisa lihat mata. Cuman sayangnya kita selalu pengen yang dilihat mata. Ya, itulah manusia. Kemudian itulah kenapa kemudian keimanan itu sangat mahal dan sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Kita sering banget tuh dapatkan dalam Al-Quran. Kenapa diapresiasi sama Allah Subhanahu wa taala? Nggak melihat tapi percaya. Jadi pada saat kita terpuruk, kita kena sebuah musibah, kita dapat keadaan yang kita nggak suka, yakinlah bahwa di balik itu ada banyak hikmah. Ya, di balik itu semua ada banyak hikmah dan kebaikan. Ya, tapi ingat, kita tetap di atas koridor syariat. Ya, kita tetap menunjukkan kepada Allah bahwa kita husnudzan kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah, kita berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya pada saat kita terkena musibah itu kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Dan juga dalil yang menjelaskan tentang hal ini, ya bahwa keimanan kepada takdir itu akan memberikan hati yang tenang, adalah surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidaklah musibah yang menimpa kalian itu kecuali izin dari Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ibnu Abbas mengatakan maksud dari beriman kepada Allah di ayat ini adalah beriman kepada takdir Allah. Sehingga yang beriman kepada takdir Allah, dia akan mendapatkan petunjuk di hatinya, sehingga dia tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan dan kesulitan tersebut. Ya Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah. Taib, kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk. Ini masih cukup terkait dengan pertanyaan barusan. Izin bertanya Ustaz, jika sebentar, ketika ingin berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi ujian yang berat, baiknya apa saja nama Allah yang disebutkan saat berdoa? Tentu ada banyak ya. Nanti inilah kenapa kita belajar Asmaul Husna, ya, supaya kita tahu bagaimana cara kita berdoa dan seterusnya. Tapi secara umum, ya, pada saat kita meminta kekuatan dari Allah, kemudian kita sedang diuji oleh Allah dan kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita memohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang kaitannya itu dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terkandung dalam sifat-sifat rahmat, kasih sayang, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita bisa menyebutkan misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Barrur Rahim, Al-Barr yang artinya yang Maha Baik. Kemudian juga misalnya Al-Qawi, Al-Matin yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, Al-Aziz. Ya, Allah adalah yang Maha perkasa, Maha Kuat. Ya, sehingga itu
menjadikan kita bersandar kepada Allah, menjadikan kita kembali kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuat, yang kita bisa bersandar, bertawakal kepadanya. Ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, yang menyebutkan doa-doa yang semacam itu. Ya, sehingga pelajari terus ya Asmaul Husna. Silahkan hadir kajian ini. Insya Allah kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang kandungan dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih sangat terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Jika dalam berdoa sebelumnya menyebutkan nama-nama Allah menyesuaikan dengan doa yang kita pinta, namun menggunakan arti dari Asmaul Husna tersebut, maksudnya mungkin bahasa Indonesia gitu Ustaz, apakah bisa memperoleh keutamaan yang sama? Baik, yang dinamakan dengan Asmaul Husna tentu yang dengan bahasa Arab, ya, karena arti atau terjemahan itu tidak bisa menggantikan nama asli yang dengan bahasa Arab atau kata bahasa Indonesia itu nggak bisa, ya, menggantikan dari segala sisi kata-kata dalam bahasa Arab, ya, apalagi jangankan nama-nama Allah, bahasa Arab yang kita ucapkan sehari-hari saja banyak bahasa Indonesia yang tidak bisa mewakili gitu ya. Apalagi dengan nama-nama Allah yang kandungan maknanya itu sangat luas, kemudian makna-maknanya itu sangat dalam, ya, sehingga tetap kita berdoanya dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak masalah kalau kita konteksnya sedang memuja Allah nggak masalah. Ya, itu berdoa misalnya, ya Allah yang maha, Kau adalah maha kaya, Engkau maha melihat, Engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kita konteksnya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sifat-sifat Allah, nggak masalah ya. Tapi kalau kita sebutkan tentang menyebutkan Asmaul Husna, maka tentu dengan Asmaul Husna yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan tema pada malam hari ini. Apakah ada tips khusus untuk menghafal Asmaul Husna? Jazakallah khairan. Tipsnya adalah dengan mempelajari isi dan kandungannya. Ya, karena hanya menghafal saja itu bukan yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga sebagian orang salah faham dalam memahami hadis yang tadi saya sebutkan ya. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama yang barang siapa yang melakukan ihsa maka dia akan masuk surga. Sebagian orang memahami bahwa berarti dihafal. Akhirnya dihafalkan 99 nama. Ada beberapa kesalahan di sini. Kesalahan yang pertama adalah bahwa dia menganggap bahwa arti dari ihsa itu menghafal. Akhirnya apa yang dilakukan? Dihafal semuanya, kemudian dinyanyikan ya. Kemudian dia, ya akhi, maksud dari ihsa kata para ulama di sini adalah pertama menghafal, kemudian kedua memahami, ketiga mengamalkan. Ya, mengamalkan bagaimana caranya? Dengan berdoa dan dengan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sehingga bukan cuma sekedar dihafal. Ya, jadi semakin kita mempelajari, itu kita akan semakin ingat dengan nama-nama Allah, dan pada saat kita beramal dengannya, itu juga akan semakin mudah, dan juga pada saat kita berdoa, tentu, ya karena kita mempelajari, jadi kita tahu doa nama-nama Allah apa saja yang pantas untuk kita sebutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian orang juga memahami bahwa arti dari hadis tersebut bahwa Allah hanya memiliki 99 nama. Ya, padahal nama-nama Allah itu lebih daripada 99. Ya. Maksud dari hadis ini, ketika Allah mengatakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang melakukan ihsa dia masuk surga, sama dengan perkataan seorang misalnya, sesungguhnya saya punya uang 99 juta yang ingin saya sedekahkan. Apakah artinya bahwa dia cuma punya uang 99 juta? Tidak, ya. Dia punya uang 99 juta yang dia khususkan untuk sedekah. Dia punya uang yang lain seperti itu. Begitu juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 nama di antara nama-nama Allah yang banyak. Kalau kita menghafal, kemudian memahami dan mengamalkannya, kita akan masuk surga. Ya, dan ternyata pada saat kita
dihitung oleh sebagian ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ternyata lebih dari 99 ya. Pada saat dikumpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, semua nama-nama Allah ternyata lebih dari 99 nama. Adapun hadis yang menyebutkan tentang penyebutan 99 nama tersebut, ya, hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, akan tapi sanadnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan pijakan. Ya, apalagi di antara nama-nama yang disebutkan di hadis tersebut, ya ada yang bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala tapi dimasukkan ke dalam 99 tersebut. Ya, sehingga hadisnya dhaif, dan insya Allah akan kita bahas secara terperinci di kajian-kajian yang berikutnya. Ya, seperti itu, wallahu alam. Baik, barakallahu fiik. Ustaz, apakah penekanan mengenai tidak hanya menghafal tapi juga sampai memahami dan mengamalkan ini juga berlaku secara keseluruhan pada amalan-amalan ibadah lain, Ustaz? Seperti misalnya menghafal Quran, kemudian menghafalkan bacaan-bacaan sholat dan zikir-zikir dan sebagainya dan sebagainya. Iya, tentu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang Al-Quran misalnya, ya nggak cukup seorang itu hanya menghafal. Ya makanya Abdullah bin Mas'ud atau ulama dari kalangan sahabat yang lain, ya mereka menyebutkan bahwa di akhir zaman itu akan tersebar qurra, orang-orang yang pintar membaca Al-Quran, tapi mereka nggak memahami isinya. Kemudian orang-orang Khawarij, Nabi SAW mengatakan tentang mereka, yaqra'un al-Quran ma yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi hanya sekedar melewati kerongkongan mereka saja. Maksudnya cuma dibaca aja. Ya, tapi ternyata kata Nabi, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari sasarannya. Ya, sehingga tentu ya berlaku bagi segala hal yang berkaitan dengan bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran misalnya, kemudian doa-doa, zikir-zikir, ya itu bukan cuma sekedar dihafal, tapi harus difahami maknanya dan juga diamalkan isi dan kandungannya. Ya, seperti itu, wallahu alam. Jazakallah khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Min fadlik, Ustaz, ini ada 2 pertanyaan lagi tapi agak keluar dari materi. Tafadhol, nggak masalah. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah dibenarkan melakukan ibadah dikarenakan mengejar pahala atau hanya dibenarkan melakukan ibadah untuk mengejar ridha Allah? Syukran. Tentu ya, semuanya tentu pahala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam pahala dalam Al-Quran, dan Nabi SAW menyebutkan berbagai macam pahala ya yang akan didapat dari berbagai macam amalan, kecuali untuk memotivasi. Ya, sehingga nggak masalah kalau kemudian seseorang pada saat dia mendapatkan satu amal soleh, ya ada penjelasan bahwa yang melakukannya dia akan mendapatkan surga, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ini dan itu, maka boleh ya untuk mengejar hal-hal tersebut yang memang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak ada kontradiksi ya antara ridha Allah Subhanahu wa taala dengan pahala itu sendiri. Ya tentu seorang harus ikhlas melakukannya, harus tujuannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tidak akan mendapatkan pahala dari Allah kecuali jika Allah ridha kepadanya, sehingga tidak ada kontradiksi di antara kedua hal tersebut ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Ini pertanyaan terakhir, izin bertanya Ustaz, jika ada seseorang yang totalitas dalam beramal di bulan Ramadan, beliau melakukan amal-amal yang dianjurkan di bulan Ramadan, mulai dari berusaha menghatamkan Quran, i'tikaf 10 malam terakhir, dan sebagainya, namun di akhir Ramadan, sesaat sebelum azan maghrib terakhir bulan Ramadan, beliau marah-marah karena suatu sebab. Apa itu menjadi ciri bahwa amalnya tidak diterima? Jazakallah khairan. Ini setengah curhat mungkin, Ustaz. Baik. Wallahu a'lam ya. Kita nggak tahu ya kenapa dia marah-marah ya. Apakah marah-marah karena sesuatu yang benar? Wallahu a'lam. Intinya adalah bahwa dia berdoa kepada Allah ya agar diterima amal solehnya pada saat Ramadan.
Dan kita yakin bahwa nggak ada orang yang bisa menjamin bahwa amal solehnya itu diterima sama Allah. Ya sehingga itu yang menjadikan em, orang-orang soleh itu khawatir. Itulah yang menjadikan orang-orang soleh. Mereka tetap bangun malam walaupun mereka adalah orang-orang soleh. Mereka tetap beramal walaupun mereka sudah banyak beramal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Mereka adalah orang-orang, Allah lagi berbicara tentang orang-orang yang soleh. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang memberikan sebagian harta mereka untuk berinfak. Dan hati mereka bergetar, takut karena mereka akan kembali kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha pada saat mendengar ayat ini, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, kenapa nih orang yang bersedekah tapi hatinya takut? Apakah mereka bersedekah kemudian mereka berzina? Mereka bersedekah kemudian mereka mencuri? Mereka bersedekah kemudian mereka berdosa?" Kata Nabi SAW, "Ya la ya ibnatas Siddiq, tidak seperti itu wahai Aisyah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Mereka adalah orang-orang yang bersedekah, kemudian mereka khawatir, takut hati mereka bahwa sedekah itu tidak diterima oleh Allah." Sehingga disitulah kemudian kita diperintahkan oleh Allah setelah selesai sholat untuk membaca apa? Astagfirullah, 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 istighfar. Untuk bayangkan ini baru beres selesai sholat kita diminta untuk beristighfar. Ya, disitulah kemudian kenapa kita setelah bulan Ramadan di situ ada 6 hari puasa Syawal. Kan baru selesai puasa. Kenapa puasa lagi? Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat kita di bulan Ramadan. Di situ juga ada ibadah yang disebut dengan zakatul fitr. Zakat fitrah itu membersihkan. Zakat itu artinya mensucikan. Mensucikan apa? Kalau zakat mal itu mensucikan harta kita. Tapi kalau zakat fitrah itu mensucikan diri kita dari kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Lihat betapa indahnya Islam. Betapa seluruh kekurangan ternyata masih bisa diperbaiki. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail melakukan satu amal soleh yang besar, luar biasa, yang tidak dilakukan oleh orang lain, yaitu membangun Ka'bah. Atau dilihat kisahnya dalam surat Al-Baqarah. Selesai mereka membangun Ka'bah, sudah berdiri tegak, apa yang mereka ucapkan? Nabi Ibrahim angkat tangan sambil mengucapkan, "Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim." Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Ya, ini amal soleh satu-satunya, gak bisa dilakukan oleh yang lain. Yang diperintahkan cuma Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, spesifik sekali amalnya. Dan beliau adalah seorang nabi. Anaknya juga kelak akan menjadi nabi. Tapi mereka masih berdoa untuk diterima amal solehnya. Sehingga kita yakin bahwa setiap amal soleh ada kekurangan. Ya, yang untuk melakukan juga udah baca Quran, udah itikaf, tapi sesaat sebelum maghrib kemudian ngomel-ngomel, ya mungkin itu adalah wallahu alam, sekali lagi apakah itu benar atau enggak ya secara spesifik, tapi mungkin itu adalah sebuah kekurangan yang dilakukan oleh orang tersebut di Ramadan tersebut. Tapi sekali lagi, cara-cara untuk menyempurnakan kekurangan tersebut ada banyak, disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi, dari mulai bertaubat, istighfar, berdoa untuk diterima sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim, melakukan amalan-amalan sunnah setelah bulan Ramadan. Itu semua akan ya memperbaiki kekurangan yang terjadi. Ya, wallahu alam. Ini pertanyaan lanjutan sedikit, Ustaz. Bagaimana kita menempatkan khawatir amal kita diterima atau tidak itu dengan husnuzon kepada Allah, dan kita yakin bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang gitu, dan Dia tidak akan menzolimi hamba-hambanya yang sudah berupaya keras dan sebagainya. Di situ harusnya ada optimisme bahwa Allah mudah insya Allah menerima ini semua gitu. Tapi ada khawatir ini gitu, ada khaufan gitu. Nah itu gimana, Ustaz? Porsinya seperti apa itu? Itulah ya, saya katakan sebagai itulah seni dalam beribadah kepada Allah, ya, katakanlah seperti itu. Pada saat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keluarga Zakaria atau keluarga para nabi dan rasul, kata Allah, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in."
Ya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka, keluarga ini adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam melakukan kebaikan. Kemudian antum perhatikan baik-baik setelahnya kata Allah wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, dengan rasa cemas, rasa berharap, dan khusyuk di dalam hati mereka. Mereka dipuji sama Allah Subhanahu wa taala karena bisa mengumpulkan 3 amalan hati dalam satu ibadah. Allah menyebutkan ibadahnya adalah doa, tapi pada saat berdoa mereka berharap, mereka cemas juga, dan mereka khusyuk di dalam hati mereka. Dan ini kelezatan dalam beribadah itu ada di sini. Ya sehingga seseorang bukan sedang lari dari sebuah satu hal yang menakutkan sehingga seluruh di hatinya adalah ketakutan, tidak. Itu bukan ibadah namanya. Kita juga bukan lagi menjamin seakan-akan kita bahagia, nggak ada kekurangan, nggak ada kejelekan di sana, nggak juga. Ya sehingga disitulah kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa rasa takut dan rasa harap itu bagaikan 2 sayap burung, yang jika salah satunya itu sakit atau terluka, maka dia tidak akan bisa terbang. Begitu juga kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap dan rasa takut kita harus seimbang. Kita takut kepada Allah bahwa bisa jadi amalan kita tidak diterima, dan memang seperti itu kondisinya. Di banyak ayat Allah menyebutkan bahwa ada orang-orang yang beramal soleh di dunia, di akhir kiamat kelak dibangkitkan, kemudian amal solehnya seperti gunung, dijadikan debu yang berterbangan oleh Allah. Kita khawatir hal tersebut terjadi pada diri kita. Tapi di sisi lain, ternyata di antara nama-nama Allah yang akan kita pelajari nanti adalah Asy-Syakur. Arti dari Asy-Syakur adalah yang maha berterima kasih. Maksud maha berterima kasih adalah Allah menerima amal soleh walaupun sekecil butiran debu. Dan itu akan ditimbang oleh Allah dan bisa memberatkan amal soleh, timbangan amal soleh kita. Ya sehingga itu semuanya amalan hati yang perlu lakukan, perlu dikumpulkan dalam hati kita pada saat kita beramal soleh. Seperti itu, Wallahu a'lam. Masya Allah, ya kalau Ustaz. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Taib itu mungkin menutup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu yang insya Allah kita bisa manfaatkan gitu ya, dan mudah-mudahan ini adalah ilmu-ilmu yang barakah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Kami berikan kesempatan mungkin untuk Ustaz memberikan nasihat penutup sekaligus menutup kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Taib, barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat sekalian. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Ya semoga apa yang disampaikan sekali lagi bermanfaat. Dan yang kita pelajari bukan sembarang ilmu. Yang kita pelajari adalah ilmu tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yang menjadikan ya hati kita itu semakin beriman, hati kita semakin suka untuk beribadah, hati kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ilmu yang terbaik untuk dipelajari oleh seorang hamba. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, man kana billahi a'raf kana ilaihi akhwaf wa ila ibadatihi atlab. Semakin seseorang itu mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah, dan dia akan semakin rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks lain beliau mengatakan, barang siapa yang mengenal Allah, ahabbahu la mahalah, pasti dia akan mencintai Allah, tidak mungkin tidak. Jadi ilmu ini sangat bermanfaat, penting untuk dipelajari, dan Allah ingatkan juga teman-teman sekalian untuk memiliki kitab yang kita pelajari ya. Kita membahas dan mempelajari kitab Fikih Asmaul Husna karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Barakallahu fikum, ikhwah semua. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz. Tapi rekan-rekan, demikian kajian pada malam hari ini. Kami ingatkan kembali 2 hal. Yang pertama adalah sebagaimana yang Ustaz tadi ingatkan, kajian Kamis malam insya Allah kita akan masih mengkaji secara rutin kitab ini, dan kitab ini
sudah ada versi terjemahnya, dijual di mana-mana. Judulnya kalau versi terjemah Indonesianya adalah Fikih Asmaul Husna, karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Dan ini mudah sekali ditemukan, jadi dan insya Allah harganya juga sangat tidak mahal gitu ya, dibanding dengan ilmu yang kita bisa dapatkan dari kitab tersebut. Jadi kami sangat menyarankan kepada Antum untuk bisa memiliki kitab tersebut. Yang kedua adalah reminder, besok insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian TI 2006 mengaji tema Sirah Nabawiyah di waktu yang sama, hari Jumat malam, insya Allah Ta'ala bersama dengan Ustadz kita juga, Ustadz Hamdi Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkumpul di kajian daring ini lagi di esok hari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami mohon maaf jika ada penyelenggaraan yang kurang berkenan. Demikian. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.